melalui pemanfaatan daun sirih sebagai upaya promotif dan preventif karya tinggi berbasis masyarakat di Kelurahan Titipatan Medan Deli. Izinkan saya untuk memulai doa agar acara ini dapat berlangsung dengan lancar dan dapat percaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Izinkan saya memimpin doa dalam ajaran Islam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara pengabdian kepada masyarakat, optimalisasi lingkungan melalui pemanfaatan daun sirih sebagai upaya promotif dan preventif di Kelurahan Titipatan Medan Deli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Camat Titipatan, yang saya hormati Ibu Nura, yang saya hormati Ibu-Ibu PKK Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Titipatan. Hari ini akan memberikan sedikit pengetahuan tentang optimalisasi lingkungan melalui pemanfaatan daun sirih sebagai upaya promotif dan preventif karya sigi berbasis masyarakat di Kelurahan Titipatan Medan Deli. Kami dari Fakultas Kedokteran ini, saya Dr. Gigi Manadrianti sebagai Ketua Tim Pengabdian Masyarakat, di sebelah saya Dr. Gigi Siska Elanatasa sebagai anggota, dibantu dengan mahasiswa adik-adik koas dari Fakultas Kedokteran Gigi. Adapun tujuan kami untuk melakukan pengabdian ini adalah untuk menambah pengetahuan ibu-ibu PKK bahwasannya sebenarnya daun sirih itu sangat banyak manfaatnya. Ternyata untuk program lulus juga ternyata sangat bermanfaat. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen dari FKG USU, dan yang saya hormati juga adik-adik mahasiswa dan mahasiswi koas FKG USU dan seluruh tim penggerak PKK Kecamatan Medan Deli khususnya di Titipatan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah rahmat dan hidayahnya kita masih dapat berkumpul di aula kantor Lurahan Titipatan. Saya atas nama Kecamatan Medan Deli khususnya PKK mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh dosen dari FKG USU dan juga dari mahasiswa karena memilih salah satu tempat yaitu di Titipatan sebagai tempat untuk melakukan penyuluhan. Semoga penyuluhan ini bisa bermanfaat untuk kami dan kami bisa melaksanakannya setelah dilakukan penyuluhan. Dari daun sirih itu merupakan tanaman herbal. Tanaman herbal ini merupakan tanaman yang mengandung senyawa bioaktif alami. Kesehatan rongga mulut yang baik ini berkontribusi ke kesehatan tubuh dan kualitas hidup, di mana proses makan menjadi nyaman sehingga gizi tubuh juga tercukupi. Kandungan aktif daun sirih ini yang pertama manfaat sirih dalam kesehatan gigi dan mulut ya. Yang pertama dia antimikroba. Yang antimikroba ini dia mengurangi jumlah bakteri dalam mulut. Nah, bakterinya tadi itu yang bisa bikin gigi kita berlubang gitu. Jadi dia bisa dikurangi dengan cara kita berkumpul dengan sirih. Lalu dia bisa membuat nafas kita lebih segar dan yang memperkuat jadi sedikit bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama, sikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur dengan menggunakan pasta gigi yang berfluoride. Lalu konsumsi makanan yang sehat, rutin mengganti sikat gigi setiap 3 bulan sekali atau jika belum sikat sudah makan. Lalu jaga juga kebersihan rongga mulut dengan cara menyikat lidah. Lalu rutin mengisahkan gigi di dokter gigi setiap 6 bulan sekali, di mana sirih ini dapat digunakan sebagai pelengkap dalam menjaga kesehatan gigi dan kesehatan secara keseluruhan. Namun perlu juga diingat bahwa penggunaan sirih ini hanya sebagai pelengkap, juga bukan terapi utama. Untuk berjemur dengan 8 lembar daun sirih dan 500 ml air itu bisa sampai 2-3 kali sehari, dan efeknya tidak ada karena kebetulan daun sirih ini merupakan bahan alami. Air dari rebusan daun sirih itu yang kita manfaatkan untuk menurunkan bakteri di rongga mulut sehingga terjadilah pencegahan gigi bertumbuh. Bertanya, kan tadi boleh ya katanya sehari boleh 2-3 kali, berarti
kali atau memang misalnya seminggu ada 2 kali, ada 3 kali, atau adalah selangnya nggak boleh digunakan. Bagaimana? Jadi supaya nanti kan kita tahu nih di rumah apakah boleh terus-terusan dilakukan, direbus, digumur, atau memang seminggu ada berapa kali baiknya seperti itu. Untuk pemakaian rebusan air daun sirih sebagai obat kumur itu bisa 2-3 kali, itu tergantung biasanya ibu-ibu pada saat menyikat gigi. Jadi kita gunakan setelah menyikat gigi. Jadi tetapi sikat giginya juga penting. Setelah menyikat gigi baru kita berkumur dengan air rebusan daun sirih. Tadi bisa disampaikan, tadi ditanya Bu Camat bisa berapa kali? Bisa 2-3 kali. Tapi biasanya karena menyikat gigi itu 1 hari itu yang ideal itu 2 kali. Biasanya setelah sarapan pagi dan sebelum tidur malam. Jadi kita boleh gunakan. Tapi jika memang ibu-ibu setelah penggunaan misalnya 1-2 hari berturut-turut misalnya ada iritasi, itu boleh diberhentikan sementara. Misalnya, karena kita kan nggak tahu kondisi rongga mulut, mana tahu ada yang sariawan Bu, ya kan? Ada yang gusinya berdarah,